Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok Pancasila akan melakukan eksperimen sosial mengenai penerapan nilai Pancasila di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Dan untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Arya Sandi, Saya Devin. saya Davin, Saya Innova. Saya Raka. Saya Muhammad Nadif. Ayo kita mulai. Nama saya Melia Widiarti, asal institut dari Unisma. Nama saya Badriatus Sadia, nama asal institut dari Unisma. Nevalika. Oh ya, sama Mbak. Iza. Oh ya. Nama saya Ara. Papa. Oh ya. perkenalkan nama saya Aka Mardika, mahasiswa perhotelan Apartel Ganesha, lokasinya di Batu. Perkenalkan, nama saya David Arifianto, mahasiswa dari Apartel Ganesha Batu. Apa contoh penerapan Pancasila sila pertama? Silakan Mbak yang pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti kita kan di Indonesia beragam suku, bangsa, kebudayaan, ras, dan lain-lainnya. Kita harus menghargai adanya agama. Misalnya kan agama di Indonesia kan tidak hanya Islam saja, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan lain-lain. Di situ kita harus menghargainya. Misalnya pada waktu Hari Raya Idul Fitri, orang Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebaliknya, orang Kristen pada saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa harus menghargai, contohnya tidak memakan makanan di depan umat Islam. Kalau udah usia pertama untuk lingkungan sekolah itu, kalau waktunya beribadah ya itu ya beribadah gitu, izin ke gurunya, terus nggak apa itu menunda-nunda waktunya ibadah kalau udah ada belnya gitu. Mbaknya nggak? Kalau waktu ada kayak doa sebelum belajar gitu, itu biasanya kan banyak yang rame sendiri atau apa gitu. Nah itu harusnya ya memang harus berdoa, bukan buat rame sendiri ya. Ya tentu dengan satu berarti ketuhanan yang Maha Esa. Intinya berarti kita harus taat beribadah kepada Tuhan itu sih. Pertanyaan kedua nih untuk Mbak, apa sih penerapan bagi dalam kehidupan sehari-hari dalam sila kedua? Menurut saya kalau sila yang kedua, kita bermasyarakat kan, tentunya ada perbedaan pendapat. Nah itu dalam perbedaan pendapat itu, misalnya si Mas mengutarakan pendapat ini, terus saya mengutarakan pendapat, harus saling menghormati adanya perbedaan pendapat tersebut. Gimana sih implementasi Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sila ketiga yaitu kurangnya pemerintah dalam mengambil keputusan kurang tegas. Contohnya penerimaan dana pos. Dalam penerimaan dana pos kan tidak menyeluruh. Kadang ada orang yang mampu dikatakan mampu menerima dana pos tersebut. Malah sebaliknya, orang yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan dana pos tersebut. Sama sekali tidak. Mereka banting tulang untuk menghidupi keluarga mereka. Kalau buat kedepannya kayak misalnya kita ada yang berbeda agama, kita juga harus saling menghargai, nggak boleh kayak membeda-bedakan, nggak boleh diskriminasi ke satu sama lain. Ya kita sebagai warga Indonesia harus bersatu, nggak boleh berpecah-pecah itu. Intinya itu paling. Kalau menurut Mbaknya implementasi Pancasila sila ke-4 itu yang seperti gimana, Mbak? Kalau sila keempat kan itu ya bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang biasanya dibahas itu pasti tentang kayak musyawarah gitu, menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah gitu, kayak gitu. Oh iya. Kalau dari pendapatnya Mbaknya? Menurut saya sama tentang musyawarah, kayak menghargai perbedaan pendapat kayak seperti itu. Implementasi sila kelima sendiri itu seperti apa kalau menurut kakak? Kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menurut aku seperti kalau sesama orang itu harus adil. Terus kalau dalam berorganisasi itu harus adil, tidak boleh menonjolkan ke satu golongan aja.
setuju banget dari pendapat Kak Niza sendiri. Kalau buat kakaknya Untuk yang sila kelima ya itu kan tentang keadilan. Ya. Itu pastinya kayak nggak membeda-bedakan suku, agama, tentang SARA nggak boleh menyinggung SARA kayak gitu. Terus kalau misalnya apalagi juga stratifikasi sosial kayak mana yang miskin, mana yang kaya nggak boleh dibeda-bedakan kayak gitu. Ya, jadi harus adil, nggak membeda-bedakan gitu. Ya. kalau menurut kakaknya sendiri, kalau misalkan ada yang melanggar dari nilai-nilai Pancasila itu gimana Kak? Apalagi sebagai mahasiswa. Kalau menurut aku kan biasanya kalau ada pelanggaran itu kan Pancasila kan ada sangkut pautnya sama Undang-Undang Dasar ya. Itu biasanya kan di Undang-Undang Dasar juga ada apa itu kalau ada yang melakukan yang tidak sesuai Pancasila itu pasti ada hukumannya menurut Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tinggal dia melakukan pelanggaran apa sih, melakukan kesalahan apa atau pelanggaran apa. Kalau dia misalnya melakukan pelanggaran di dalam masyarakat, mungkin sanksinya kayak dicemooh masyarakat gitu, kayak di gimana gitu sama masyarakat. Kalau melanggar hukum pastinya ditindak sama undang-undang. Ya. Pendapat tentang Pancasila menurut mbaknya yang sebagai pelajar? Menjadikan pedoman buat sehari-hari, nggak boleh dilakukan penyimpangan terhadap Pancasila itu sendiri, karena itu bakal merusak Moral. merusak moral dan kedamaian. Ya. Sebagai mahasiswa, Gimana sih pendapat tentang Pancasila? Pancasila itu dasar negara, jadi kayak sebagai pedoman gitu bagi Indonesia. Kan ada 5 sila itu Ya. sebagai pedoman berbangsa dan bernegara gitu. Pancasila sudah betul sebagai dasar negara, itu sih yang cocok untuk Indonesia, yang berbagai macam suku, agama, ras, bahasa sudah cocok, sangat harus dijaga. Menurut saya dalam sila 5 ke 5 dasar itu harus diilhami lah ya, harus seimbang. Karena kalau satu, misal sila pertama dilaksanakan, sila kedua, ketiga, keempat, kelima tidak dilaksanakan, akan hambur adul, tidak ratah. Begitu. Ya, harus dijaga, ya tidak boleh dipecah belah sih. Diganti, dipecah belah itu nggak boleh. Menurut aku juga menjadi pedoman hidup bangsa dan negara. Jadi dalam berbangsa negara kan pasti ada aturan-aturan yang berlaku dan itu harus dilaksanakan untuk masyarakat Indonesia. Di sini kami telah melaksanakan eksperimen sosial mengenai penerapan nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan pelajar, dan hasilnya hampir semuanya mengerti mengenai implementasi dari nilai Pancasila tersebut. Jadi demikian eksperimen yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.